Halo Sahabat Secan, jumpa lagi bersama saya dan Dr. Lukman MGZ dari Praktik Mandiri Perorangan di daerah Paramang Serpong. Kali ini saya dan Dr. Lukman akan ngobrol-ngobrol tentang puasa dan sindrom yoyo pasca Lebaran. Seperti kita tahu, setiap tahun sebagian besar masyarakat Indonesia menjalankan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan. Dan selama 1 bulan penuh mereka berpuasa, tentunya mereka merayakan hari raya kemenangan yaitu Idul Fitri atau Lebaran. Pada momen yang berbahagia itu, tentunya hidangan yang menggugah selera dan berkalori tinggi disantap. Jika mengonsumsinya terlalu berlebihan, akan mengakibatkan berat badan naik. Apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya? Ikuti bincang-bincangnya. Nah, Dok, salah satu manfaat dari berpuasa itu adalah bisa menurunkan berat badan. Bisa dijelaskan, Dok? Oke, halo sahabat Secan. Sebelum menjawab pertanyaan ini, saya Dr. Lukman MGZ dan tim Secan ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, tadi pertanyaannya mengenai berat badan yang bertambah pada saat Lebaran. Nah, sahabat Secan, mengenai penurunan berat badan pada saat berpuasa, ya pasti akan menurunkan berat badan. Seperti kita ketahui, dalam 1 bulan selama kita berpuasa, itu tubuh kita itu dilakukan proses detoksifikasi juga, dan juga dilakukan pengosongan lambung. Yang biasanya kita makan, ada makan pagi, siang, dan malam, sekarang diubah menjadi hanya makan sebelum imsak di pagi, sahur, dan setelah maghrib pada saat berbuka puasa. Jadi di sini ada perubahan dari yang biasanya kita 3 kali pola makan yang biasa menjadi 2 kali pola makannya. Dan ada yang di skip juga. Biasanya kita 3 kali pola makan juga ada snacking. Nah, di sini karena kita berpuasa, kita hanya sahur dan berbuka. Pastinya asupan kalori, asupan energi yang masuk ke dalam tubuh akan berkurang. Nah, kalau berkurang, pastinya tubuh akan memakai cadangan energi di tubuh. Nah, cadangan energi di tubuh kita itu ada dari bentuk glikogen otot, dari gula-gula ya, kompleks ya, kemudian dari cadangan lemak. Nah, akibatnya karena kita berpuasa, sedangkan tubuh kita perlu energi untuk metabolisme sel setiap hari sepanjang waktu, makanya cadangan energi ini yang akan dipakai untuk membakar. Jadi kalori, ya, membakar kalori. Jadi tubuh kita akan memakai cadangan energi ini, sehingga antara output dan input pastinya akan ada terjadi ketidakseimbangan. Di mana input pada saat kita makan dan outputnya akan lebih banyak nanti di output karena terpakai untuk energi, sehingga itu menurunkan berat badan kita karena ada pemakaian energi yang memang biasa ada dicadangkan dalam tubuh imbas dari kita melakukan puasa. Karena kita puasa kan kita tidak makan, tidak minum. Pastinya akan terjadi restriksi atau pengurangan kalori yang masuk ke dalam tubuh. Jadi prosesnya seperti itu. Ya, jadi puasa itu bagus ya, dari ajaran agama Islam disebutkan ya sebagai untuk proses detox, juga untuk menyembuhkan beberapa jenis penyakit malahan. Nah, jadi ini bagus untuk kita yang orang obes ya, yang agak gemuk, yang pengen melakukan pengurangan berat badan. Nah, bisa dilakukan dengan cara berpuasa. Ya. Jadi manfaat puasa itu bukan hanya bisa menurunkan program diet ya,
tapi juga manfaat kesehatan lainnya juga bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit ya dok ya? Iya. Oke. Nah dok, setelah Ya. bulan puasa berlalu, Iya. berat badan naik tanpa disadari. Iya. Itu penyebabnya apa sih dok? Nah, gini. Kita kalau berpuasa itu kan sudah terpola, ya. Jadi kita berpuasa selama sebulan itu kan sudah ada ritmenya, ya. Jadi ritmenya itu kita sebulan melakukan restriksi kalori. Nah, setelah puasa biasanya orang-orang akan ada efek seperti balas dendam. Jadi pada saat puasa melakukan restriksi kalori, nah setelah lebaran, apalagi sajian makanan hidangan lebarannya enak-enak semua, jadi orang-orang pada gelap mata, jadi melakukan konsumsi makanan yang berlebihan. Nah, jadi efeknya ialah kalorinya, energinya akan bertambah. Nah, energi yang bertambah itu akan menimbulkan deposit lagi, sehingga terjadilah penimbunan cadangan energi dan maupun lemak yang berakhir pada peningkatan berat badan. Nah, selain itu, pola olahraga juga tidak melakukan olahraga, kemudian juga terlalu banyak melakukan kegiatan yang sedentari, ya, karena kan pada saat lebaran orang-orang kan senang, gembira, jadi pola yang sebelumnya yang sudah terbentuk, ya, yang ada pola ketat makan, ya, yang memenuhi kriteria itu tidak dijalankan lagi. Jadi sehingga terjadi penimbunan berat badan, terjadi penimbunan kalori. Makanya biasanya orang-orang yang setelah melakukan puasa, ya, setelah lebaran mendapatkan hidangan makanan yang enak, kemudian ke rumah teman juga makan lagi dan sebagainya, terjadi penumpukan kalori, lifestyle-nya juga kembali lagi, jadi tidak melakukan pola hidup sehat, sehingga berat badan akan kembali menaik. Nah, jadi biasanya sering terjadi pada orang yang setelah lebaran tiba-tiba timbang jadi lebih lebar. Jadi lebaran jadi lebarkan. Nah, jadi menambah lebar. Jadi itu memang ada juga ya dok ya, orang kalau lagi pas puasa dia sudah ngebayang nih, nih habis lebaran enak nih, makan bisa bebas nih, siang bisa makan semua segala macam. Nah akhirnya mungkin mereka juga nggak berpikir bahwa nanti mereka kalap makannya itu bisa berdampak dengan kenaikan berat badan. Tapi dok, ada pernyataan yang menyatakan, bener nggak nih dok? Ada yang pernyataan, oh nggak apa-apa, makan berturut-turut selama 2 hari di lebaran itu, tapi setelah itu stop. Bisa melanjutkan pola gizi yang makan yang seimbang gitu. Itu bagaimana dok? Iya, kalau yang 2 hari berturut-turut, ya sebenarnya makanan itu begitu kita makan itu kan ada proses. Jadi pada saat 2 hari kita makan, itu proses dalam tubuh kan ada metabolisme. Nggak langsung serta-merta begitu kita makan, ya langsung jadi energi atau langsung jadi cadangan. Jadi itu akan melakukan proses. Jadi pada saat kalau kita 2 hari makan, jadi makanan yang kita 2 hari itu, hari ketiganya, nah baru kembali lagi ke proses yang awal. Nah itu supaya yang kita makan 2 hari itu nanti akan jadi cadangan yang di awal. Jadi 2 hari kita makan, gizi itu akan masuk, ya, dan diproses, ya, akan ada jadi cadangan, tapi jangan terusnya. Kalau kita seterusnya, maka itu akan jadi cadangan yang berlebih lagi. Jadi kalau kita makan 2 hari, ya, kemudian itu jadi cadangan energi, kemudian hari ketiga kita menerapkan pola hidup yang sehat lagi, 2 hari cadangan energi ini nanti akan terpakai. Jadi tidak jadi
cadangan energi yang terus-terusan kalau kita makannya tidak terpola. Jadi 2 hari masih boleh diiniin. Sebenarnya itu tergantung juga kepada tipikal bentuk tubuh orangnya, metabolisme tubuh orangnya. Tapi dalam ilmu medis yang kami tolerir ya boleh dalam 2 hari. Itu sama saja pada saat kita melakukan diet sehari-hari dengan 2 hari makan itu di hari Sabtu dan Minggu. Nah, jadi hitungannya itu ialah 2 hari itu bebas. Ya. Nah, jadi hari ketiganya nanti kita harus kembali lagi kepada pola makan yang sehat, yang seperti pola saat kita melakukan puasa. Karena puasa itu banyak banget manfaatnya. Nah, jadi kalau kalap di 2 hari Lebaran masih oke, Dok ya? Masih bisa ditoleransi. Karena tidak mungkin juga dalam 2 hari berat badan langsung naik. Karena jumlah kalorinya belum tentu bisa langsung menaikkan berat badan, ya Dok ya. Kecuali kalau kita lakukannya itu selama seminggu berturut-turut, nah itu bisa menaikkan. Kalau 2 hari, ya masih bisa kita toleransi. Tapi itu kembali lagi kepada bentuk metabolisme tiap orang. Nah, karena bisa saja ada yang punya gen terhadap gula, nah dia cepat juga dia akan naik berat badan. Nah, jadi in case by case. Oke Dok, ada istilah juga namanya sindrom yoyo ya Dok ya? Yang ini berkaitan dengan kenaikan berat badan. Nah, mungkin sahabat Secan juga pengen tahu apa itu sindrom yoyo dan apa penyebab dari sindrom yoyo itu? Nah sahabat Secan, kalau kita dulu kecil sering main yoyo, ya pastinya kenal ya namanya yoyo yang mainannya bulat, ada tali, diayunin turun, terus kemudian ditarik lagi. Nah, itu sama dengan yang nanti kita bahas ini. Nah, sindroma yoyo atau white cycling itu karena siklus, ya itu akan membuat tubuh akan jadi naik. Karena apa? Karena pada saat kita melakukan restriksi kalori, kan tubuh kita berkurang itu berat badannya. Nah, pada saat turun, nah kemudian kita makan terlalu bombardir, terlalu banyak sehingga akan rebound ke atas. Jadi berat badan kita yang turunnya 2 kilo, naiknya bisa 5 kilo. Nah, itulah yang menyebabkan sindroma yoyo ini. Jadi itu yang harus selalu diwaspadai pada saat kita kalau melakukan restriksi kalori, apalagi yang pada saat berpuasa untuk menurunkan berat badan, kemudian setelahnya tidak dilakukan maintenance atau tidak dilakukan polanya yang sudah terbentuk ini, kemudian berganti lagi ya kalap dengan makan banyak sehingga terjadi penaikan berat badan yang sangat drastis. Jadi turunnya kita hanya contohnya 2 kilo, begitu kita naik, kita kalap makan akan naik sampai 5 kilo atau bahkan 10 kilo. Nah, itulah yang ditakutkan. Jadi weight cycling sindroma yoyo, pas turunnya sekian, naiknya akan sangat cepat. Nah, itulah makanya dinamakan sindroma yoyo. Itu disebabkan karena ya kita penurunannya tidak diimbangi oleh kenaikannya. Jadi penurunan berat badan lebih sedikit dari kenaikannya. Jadi kenaikannya yang jadi makin banyak setelah kita melakukan restriksi kalori dari saat puasa itu. Nah, saya ingat ya, jadi kalau misalnya, apalagi terutama bagi seseorang yang menjalankan program diet sehat ya, udah turun berat badannya, terus tiba-tiba naik secara mendadak dan menukik ya, Dok ya? Itu. Nah, karena itu tadi udah susah-susah nurunin berat badan tapi naiknya gampang dan cepet. Nah itulah seperti mainan yoyo ini. Berat badan turun karena kita tidak melakukan maintenance ini, kita tidak mengikuti aturan yang sudah ada, pola yang sudah terbentuk ini, kita kalap, makanya dia akan rebound langsung. Jadi naik lagi dan itu sangat cepat dan kenaikannya itu sangat tinggi. Nah, dan itu juga akan berdampak buruk pada kesehatan. Dan untuk nuruninnya lagi butuh kerja keras. Butuh kerja keras lagi. Jadi butuh usaha yang lebih kuat lagi, yang lebih besar lagi, supaya berat badan ini bisa kembali lagi kepada normal. Gitu.
Nah dok, bagaimana pada hari raya yang berbahagia itu di hari Lebaran Ya. tetap bisa mengonsumsi makanan tanpa harus khawatir berat badan naik? Itu gimana Ya. caranya? Nah, biasanya pada saat kita Lebaran itu kan banyak sekali disajikan makanan yang enak-enak. Ya. Nah, disitulah kita harus memilah mana makanan yang cocok untuk kita. Ya, istilah cocoknya yang tetap menjaga berat badan kita. Nah, kita jangan memilih makanan yang terlalu banyak gula sederhananya, ya, yang golongan sirup-sirup, manis-manis, ya. Nah, biasanya kan Lebaran itu kan banyak makanan enak-enak, makanan yang manis-manis. Nah, itu harus kita pilih. Jadi usahakan banyak makanan, memilih makanan yang mengandung sayur dan buah-buahan. Kemudian makanan-makanan itu jangan yang terlalu digoreng berminyak maupun yang terlalu manis. Nah, itu bisa menyebabkan kadar gula darah kita naik, kemudian juga cadangan energi kita menjadi bertambah sehingga akan menaikkan berat badan kita karena deposit kalori energi ada di dalam tubuh. Nah, kita harus bisa memilah makanan itu. Kemudian juga harus diperhatikan ya, pada saat kita memakan usahakan banyak bergerak juga ya. Biasanya kalau kita Lebaran kan seringnya kita santai atau apa ya. Nah, itu juga berpengaruh. Jadi kita jangan pasif, harus lebih banyak bergerak aktif. Karena dengan kita melakukan kegiatan yang aktif ya, itu juga akan membantu menurunkan kalori yang atau membakar kalori yang kita asup. Nah, tambahannya lagi ialah melakukan pola tidur yang bagus ya. Karena salah satu yang perlu diperhatikan juga ialah pada saat kita tidur ya. Jadi pada saat kita mau tidur biasanya kalau kita sebelum puasa itu kan terpola juga. Jam berapa tidur, bangun untuk sahur ya. Nah, setelah Lebaran itu juga harus diperhatikan. Jangan nanti karena sudah Lebaran, sudah bebas semua, pola tidurnya jadi nggak teratur lagi. Nah, itu juga bisa mempengaruhi. Jadi itu mempengaruhi metabolisme tubuh juga, dan akhirnya juga akan mempengaruhi peningkatan berat badan juga. Nah, jadi itu semua hal yang harus kita perhatikan. Nah, jadi seperti itu supaya kita tetap bisa menjaga agar berat badan kita itu pada saat puasa dan setelah Lebaran tetap bisa terkontrol dengan baik. Gitu. Nah dok, masalahnya nih kalau di Lebaran ini kan udah tradisi makanan khas Lebaran itu mayoritas bersantan nih dok. Iya. Ya, yang ada santannya, gurih ya kan, gitu. Nah ini yang punya kecenderungan tinggi bisa menaikkan berat badan tuh gimana dok? Iya, nah biasanya golongan-golongan yang bersantan itu ada juga yang daging-daging pastinya kan di dalam situ, yang berlemak, bergaji. Nah, itu akan menyebabkan cadangan energi juga bertambah. Jadi dari sisi cadangan lemak. Nah, lemak yang bertambah dalam tubuh akan terjadi endapan atau deposit di dalam kantong-kantong tubuh kita. Nah, sehingga itu menyebabkan tubuh kita menjadi melar atau lebaran. Jadi sebenarnya kalau makanan bersantan itu nggak apa-apa dikonsumsi atau sebenarnya ada batasan supaya gimana berat badan yang naik dok? Itu gimana? Tetap bisa dikonsumsi, tapi ada aturannya. Jadi ada kadar-kadarnya. Jadi makanan bersantan boleh kita konsumsi, tapi juga harus diimbangi dengan olahraga juga. Jadi ada input dan outputnya yang balance seperti itu. Jadi yang seimbang. Jadi bukan berarti kita kalau udah makan tapi Lebaran makanan yang santan harus sebanyak-banyaknya atau sekenyang-kenyangnya, sepuasnya kita. Tidak, harus punya aturannya juga. Jadi harus ada kadar yang perlu diperhatikan seperti itu. Jangan lupa olahraga juga dan istirahat yang cukup. Itu kuncinya. Nah dok, kalap saat Lebaran makan tanpa ada batasan.
Ya. Apalagi di Lebaran itu kan lumayan tuh ada masa libur yang cukup panjang. Ya. Wah, apa aja tuh kesempatan tuh. Ya. Bersantai-santai sambil makan segala macam. Ya. Naik berat badan. Ya. Nah, kalau udah terlanjur berat badan naik itu gimana cara ngatasinya, Dok? Nah, ini ada beberapa yang perlu bisa kita lakukan ya kalau terjadi peningkatan berat badan setelah Lebaran ini ya. Jadi untuk mengatasinya itu kembali lagi kita ke awal ya. Pada saat kita sebelum Lebaran ya, kita kan tetap melakukan olahraga. Iya. Nah, setelah Lebaran juga kita juga harus lebih intens. Karena apa? Karena pada saat Lebaran asupan kalorinya kan bertambah banyak. Nah, asupan kalori, asupan energi yang lebih banyak ini harus kita bakar juga supaya jadi stabil. Jadi kita tetap perlu melakukan olahraga tapi yang lebih intens karena untuk membakar kalori yang kita asup selama kita melakukan Lebaran itu. Jadi kita santai, kita happy, makan seenaknya, semaunya karena makanan tersaji begitu banyak kan. Nah, jadi makanan jadi mubazir, terlalu banyak kita makan, konsumsi, kemudian badan jadi tambah, sehingga kita perlu olahraga, kegiatan yang bisa membantu mengurangi asupan kalori yang berlebih ini. Jadi tetap kita lakukan olahraga yang secara teratur dan lebih intens. Kemudian tadi pola makannya juga kita kembalikan, jangan lagi yang makan berlemak, berminyak dan bergula tinggi. Ya tadi disebutkan kalau ada batas toleransi ya 2 hari awal lah Lebaran kita pesta-pesta untuk makanan ini. Tapi setelah itu harus kembali lagi ke awal. Jadi kita harus jaga lagi. Jadi jaga lagi pola makannya, olahraganya yang teratur, istirahat yang cukup. Nah seperti itu. Jadi sedentary lifestyle-nya harus dikurangi. Jadi harus lebih banyak aktif supaya tubuh kita bisa kembali lagi berat badannya menjadi normal ke ideal. Atau mungkin bisa juga melakukan Dok ya, mungkin bisa melakukan salah satu cara mengatasi berat badan yang udah terlanjur naik nih setelah Lebaran, bisa juga dia berpuasa lagi, Dok. Bisa. Nah, jadi kita bisa melakukan puasa Senin Kamis Rabi. Nah, jadi ada yang sering disebutkan ada dari ajaran juga ya puasa Senin Kamis ya. Kita bisa juga melakukan puasa lagi. Jadi kalau bisa ya, sebenarnya kalau kita bisa melakukan penurunan berat badan ini, kalau bisa kita lakukan itu puasa, kalau bisa ya tetap jadi pola hidup kita. Jadi bagian dari lifestyle-nya kita. Jadi kita melakukan puasa ya bukan 12 jam kosong tidak makan. Ya bisa dimodifikasi ya di luar bulan Ramadan kita melakukan puasa tapi puasa yang terlalu banyak gula-gula, terlalu banyak lemak-lemak gorengan. Nah, kita melakukan puasa terhadap makanan-makanan seperti itu. Nah, sehingga kalori yang masuk tidak tambah banyak, tubuh kita juga bisa terkontrol ya supaya berat badannya tetap normal dan ideal gitu. Jadi puasa bisa kita lakukan kembali. Ya. Jadi puasa jangan pas di bulan Ramadan aja ya. Sebenarnya puasa di luar bulan Ramadan pun bisa karena seperti Dokter Lukman tadi sebutkan puasa itu banyak manfaatnya. Iya, bisa dijadikan pola hidup kita. Iya. Karena ada beberapa juga ya agama seperti Buddhis juga melakukan puasa di jam 11. Jadi kalau kita tahu biksu-biksu itu makan sampai jam 11 siang saja. Habis itu tidak makan lagi. Nah, itu juga merupakan bagian dari pola hidup yang bisa kita lakukan ya untuk restriksi kalori. Dok, kalau misalnya berat badan nih udah naik pasca Lebaran ya, kita sekali lagi habis Lebaran. Tapi didiemin gitu aja, Dok, dicuekin gitu, nggak segera diatasin berat badannya itu dampaknya seperti apa? Lalu
kira-kira ada nggak sih gangguan kesehatan lainnya yang akan timbul? Ya, pasti. Karena setelah Lebaran, kalau kita tidak menjaga pola hidup kita, ya, dan kita tetap sembarangan makan, itu banyak sekali penyakit-penyakit yang akan menghinggapi kita, ya. Ini kalau pada orang-orang yang sehat sebelumnya, yang memang awalnya tidak ada penyakit. Nah, kalau pada orang-orang yang sudah awalnya punya penyakit, contohnya darah tinggi, kencing manis, itu juga makin bisa berpengaruh lagi, makin bisa bermasalah lagi, ya. Jadi kalau untuk orang yang biasanya awalnya sehat, kalau dia tidak menjaga pola makannya, ya, berat badannya jadi naik, ya, itu jadi gerbangnya untuk penyakit gula darah tinggi, kolesterol, darah tinggi, dan sebagainya. Ya, ujung-ujungnya juga akan membuat orang jadi tidak produktif. Nah, sehingga penyakit yang ditimbulkan jadi cepat muncul. Karena kita tidak jaga ini, tidak jaga pola makan kita yang setelah Lebaran ini. Nah, pada orang yang juga sudah terkena penyakit itu lebih aware lagi, harus lebih diperhatikan lagi. Karena apa? Sudah ada bawaan penyakitnya sebelumnya. Nah, jadi dengan adanya puasa ini membantu penyakitnya untuk menrestriksi kalori, utamanya yang orang mengalami penyakit kencing manis. Nah, itu salah satu juga tubuh melakukan detox, pemulihan, sehingga penyakitnya ini bisa terbantu, ya, dengan adanya puasa. Nah, kalau setelah Lebaran, ya, yang bersangkutan pesta-pesta makan, nah, gulanya jadi makin tidak terkontrol. Nah, inilah yang bisa menyebabkan komplikasi lagi ke depannya yang berbahaya. Nah, jadi pada orang yang normal saja pun kalau tidak dijaga akan jadi penyakit, apalagi pada orang yang awalnya memang sudah punya penyakit, ya, setelah Lebaran tidak kontrol lagi, makin berbahaya lagi. Nah, jadi itu yang perlu dijaga. Ya, perlu dijaganya tadi kita lakukan dengan pola hidup yang sehat, pemilihan makanan yang baik, kemudian dengan melakukan olahraga yang rutin dan teratur, dan juga melakukan istirahat yang cukup. Ya, jadi ada keseimbangan antara jiwa dan raga dan pikiran. Jadi seperti itu. Mungkin yang lebih kelihatan kalau nggak segera diatasi di kenaikan berat badan itu lebih kelihatannya obesitas kali, Dok. Ya, salah satu yang timbul memang obesitas, tapi akan terjadi juga penyakit-penyakit penyerta lain, ya. Contohnya seperti ya kita tadi sampaikan kelebihan penyakit asupan gula akan terjadi kencing manis karena tubuh tidak bisa memetabolisme gula dengan baik. Kemudian nanti terlalu banyak berlemak, ya, terjadi hiperkolesterolemia, ya, karena makanan yang kita makan juga cadangannya banyak, tidak termetabolisme baik sehingga menumpuk, ya, jadi penyakit dislipidemia itu yang berbahaya juga, ya, dan itu juga nanti bisa menyebabkan terjadinya hipertensi juga. Jadi ini seperti satu paket penyakit, ya. Jadi gangguan pembuluh darah, gangguan di saluran darah, ya, dan juga di saluran pencernaan, ya, penyerapan jadi terganggu dan sebagainya, menyebabkan penyakit bermunculan. Ya, jadi gulanya ada, kencing manis ada, kolesterolnya ada, kemudian darah tingginya ada. Nah, inilah yang berbahaya yang harus kita jaga. Jadi baik untuk orang yang awalnya tidak punya penyakit maupun yang dari awal juga sudah punya penyakit. Karena apa? Ini cepat nanti naik komplikasinya. Jadi komplikasinya nanti akan meluas dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, itu yang berbahaya yang harus kita tetap jaga. Berarti baiknya ketika berat badan naik, sudah terasa berat badan naik setelah Lebaran, itu baiknya dia langsung konsultasi ke dokter atau bagaimana, Dok? Bisa kita lakukan dengan pola hidup sehat dahulu, kita lakukan dulu, kemudian kalau memang nanti tidak bisa berjalan dengan sesuai dengan yang ritmenya, nah baru kita konsultasikan kepada dokter, ya. Atau kalau mau langsung berkonsultasi dengan dokter itu juga lebih bagus. Karena apa? Karena dokter nanti akan melihat. Jadi akan mengetahui perjalanannya. Jadi tahu sejauh mana yang bersangkutan ini terjadi kenaikan berat badan dan apa pun penyebabnya, kuncinya itu nanti kelihatan. Nah, jadi cara memperbaikinya juga bisa nanti didiskusikan bersama-sama untuk dicarikan solusinya.
Seperti itu. Nah, sahabat Secan, itu tadi bincang-bincang saya dengan Dr. Lukman M. Gizi dari Praktik Mandiri Perorangan di daerah Pareman Serpong. Ikuti terus channel YouTube Secan Indonesia untuk mengetahui informasi terbaru dan menarik lainnya mengenai kesehatan dan kecantikan. Saya Fredrik Leopasa, terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Nah, Dok, untuk informasi konsultasi bareng siapa yang pengen konsultasi nih ke dokter nih, baik itu yang memang terkait dengan tema kita hari ini yang kelebihan atau kenaikan berat badan pasca lebaran ataupun permasalahan kesehatan lainnya, gimana dok? Ya, sahabat Secan bisa memberikan pertanyaan ataupun berdiskusi mengenai masalah kesehatan sahabat Secan ke saya langsung melalui WA ke 0878136942 atau melalui WA yang satu lagi ya yang ada di bawah sini ya, setiap hari Senin sampai Jumat pukul 3 sampai 5 sore ya. Ya, mohon maaf sahabat Secan kalau ada sedikit slow respon karena menunggu antrian untuk dijawab satu persatu. Terima kasih.